Al-babul hadi asyar, bab yang ke-11 fi dzikri nida'i ruh badal khuruj, itu menjelaskan tentang jeritan roh ketika sudah dicabut. Ketika roh itu dicabut, di situ roh menjerit. Itu seperti biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila abahi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin thumma ila rasulina al-imam Abdurrahim bin Ahmad al-Kadi wa usulihi wa furihi thumma sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Macam mana yang kemarin? Sudah ada persiapan kira-kira? Sudah kira-kira sudah menyiapkan lampunya? Masih ingat apa kemarin Pak lampunya Pak? Salam malam lampunya. Amal soleh. Biar tak teracun. Apa? Bismillah. Samo tetesan air mata. Takut. Kita sekarang menginjak bab yang ke-11. Al-babul hadi asyar, bab yang ke-11 fi dzikri nida'i ruh badal khuruj, itu menjelaskan tentang jeritan roh ketika sudah dicabut. Ketika roh itu dicabut, di situ roh menjerit. Wa fil khabar, di dalam hadis diceritakan, ruya an Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Sida Aisyah, kuntu qa'idan mutarabi'atan fil baiti. Kata Aisyah, saya sedang duduk bersilah di rumah. Idz dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Fasallama alayya, kemudian Nabi salam kepadaku. Fa'aradtu an aquma lahu kama kanat adati, kemudian aku ingin berdiri sebagaimana kebiasaanku, karena kebiasaan Sayyidina Aisyah ketika Rasulullah datang, Sayyidina Aisyah menyambut, berdiri berarti. Inda dukhulihi, ketika Rasulullah masuk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, uqudi makaniki, duduklah di tempatmu. Makana laki antakumi ya ummal mukminin, tidak usah kamu berdiri wahai ummul mukminin. Dilarang oleh Rasulullah SAW, dicegah. Qalat, kemudian Sayyidina Aisyah berkata, faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah, kan tadi Sayyidina Aisyah dilarang untuk berdiri, berarti Sayyidina Aisyah masih duduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Fa wada'a ra'sahu ala hujri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di apa nih? Paha Sayyidina Aisyah sambil rebahan. Fanama mustalqiyan ala qafahu, Rasulullah SAW rebahan meluma, terlentang di atas paha Sayyidina Aisyah. Kemudian faja'altu atlubu syaibatan fi lihyatihi, kemudian ketika Rasulullah SAW rebahan di situ, Sayyidina Aisyah iseng-iseng nengok uban di janggutnya. Fara'aitu biha 19 sya'ratan, Sayyidina Aisyah melihat 19 rambut di sini baydoa, yang sudah memutih, berarti uban. Ketika Rasulullah SAW duduk di sini, di situ Sayyidina Aisyah melihat ubannya Rasulullah SAW, jenggotnya itu sudah 19 yang putih. Fatafakartu fi nafsi, Sayyidina Aisyah merenung. Fakultu, kemudian Sayyidina Aisyah berkata, innahu la yakhruju minad dunya qabli, sesungguhnya Nabi akan keluar sebelum aku, keluar dari dunia sebelum aku, karena Nabi sudah tua. Kata Sayyidina Aisyah, Nabi ini akan keluar sebelum aku, akan keluar dari dunia sebelum aku.
kil ummah bila nabiyin, maka tersisalah umat dengan tanpa nabi. Fabagaitu, maka aku menangis, kata Sayyidina Aisyah, hatta sala dum'u aini ala khaddi, sehingga mengalirlah air mataku di atas pipiku. Sayyidina Aisyah itu nangis, memikirkan, oh bentar lagi Nabi akan meninggalkan dunia dan umat tanpa nabi. Sayyidina Aisyah nangis, neteslah air mata. Wa taqatara minhu ala wajhi, neteslah air mata Sayyidina Aisyah tersebut. Fataqatara minhu ala wajhi, tetesan Sayyidina Aisyah itu mengenai wajahnya Nabi SAW. Netes, kan Nabi kan duduk di bahannya, netes air matanya tuh, karena Sayyidina Aisyah berpikir bentar lagi berarti Rasulullah SAW meninggal dunia. Fantabaha min naumihi, Nabi terbangun dengan tetesan tersebut. Faqala Rasulullah SAW, Nabi berkata, malladzi abkaki ya ummul mukminin, apa yang membuat engkau nangis wahai ummul mukminin? Faqasastu alaihi al-qissah, kemudian Sayyidina Aisyah menceritakan apa yang beliau fikirkan tadi itu, kenapa dia nangis. Dia cerita kepada Nabi. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, ayyu halin asyaddu 'alal mayyit, keadaan apa yang paling pedih terhadap mayit? Fakultu, aku mengatakan, kul ya Rasulullah, katakanlah ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bal kuli anti, akan tapi kamu katakan. Maksudnya seperti ini, ketika Nabi itu terbangun dari bangunnya karena tetesan tangisan Sayyidina Aisyah, kan Nabi bertanya, kenapa engkau nangis? Sayyidina Aisyah baru menceritakan. Setelah nangis, Nabi tanya, keadaan apakah yang paling mengkhawatirkan, paling menyeramkan, paling menyakitkan atas mayit? Sayyidina Aisyah mengatakan, dia jawab, apa ya Rasulullah? Malah tanya balik. Kemudian Nabi jawab, bal kuli anti, kau dulu yang jawab, kata Nabi. Baru Sayyidina Aisyah, fakultu, jawab Sayyidina Aisyah, la yakunu asyaddu halah 'alal mayyit min waqti khurujihi min darihi. Tidak ada, la yakunu asyaddu halah, tidak ada yang lebih pedih keadaan tersebut, 'alal mayyit, atas mayit, min waqti khurujihi, dari keluarnya si mayit, min darihi, dari rumahnya mayit, yahzanu auladahu, yang sedih anaknya, khalfahu, di belakangnya, yaquluna, mereka anak-anak mengatakan, wa walida, wahai ayah, wa umma, wahai ibu, wa yaqulul walid, dan orang tua mengatakan, ya benah, wahai anakku. Maksudnya seperti ini. Kata Sayyidina Aisyah, yang paling menyedihkan yaitu ketika mayit itu keluar dari rumah dan di belakang ada yang nangis, yaitu anaknya. Bapak, ma, ya kan sudah keluar dari rumahnya. Atau seorang orang tua yang ditinggal anaknya, berarti anaknya yang meninggal. Wahai anakku, sedih dia. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, hadza syadid, ini memang pedih. Fama asyadda minhu, apa yang lebih pedih daripada itu? Nabi tanya balik, apa yang lebih pedih daripada itu? Qultu la takunu hala asyadda alim min hina yudau fi lahdihi. Tidak ada yang lebih pedih keadaannya atas si mayit ketika mayit tersebut diletakkan di liang lahat, wa yushid turab alaihi, dan dikubur, ditutupi dengan tanah, wa yarji'u anhu aqriba'u, kerabat-kerabatnya pulang, wa auladuh, anaknya pulang, wa ahibba'u, yang dicintainya pulang, wa yusallimunahu ila Allah ta'ala, mayit itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'afi'lihi, beserta amalnya. Yang anaknya sudah pulang, kerabatnya pulang, anak istrinya yang mencintai dia juga pulang. Tinggallah jenazah dewean, diserahkan sama Allah sama amalnya. Berarti sudah terserah Allah. Fayati munkar wa nakir, fayatihi munkar wa nakir, datanglah munkar dan nakir fi qabrihi, di dalam kuburnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ma asyaddu minhu, apa yang lebih parah daripada itu? Padahal yang tadi itu sudah parah. Nabi tanya lagi, apa yang lebih parah daripada itu? Qalat, Sayyidina Aisyah berkata, qultu,
Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Berarti pertanyaan pertama kan, keadaan apa yang paling menyedihkan? Sayyidina Aisyah menjawab ketika jenazah itu keluar dari rumahnya. Kemudian dengan jawab Sayyidina Aisyah itu, Nabi tanya lagi, memang itu pedih, tapi ada yang lebih pedih, yaitu masuknya liang lahat, kerabatnya meninggal semua, di situ ada mungkar nakir. Nabi masih tanya lagi, ada yang lebih pedih lagi. Baru Sayyidina Aisyah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sudah ada jawaban lagi Sayyidina Aisyah. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna asyadda halah alal mayyit, yaitu wahai Aisyah, paling sedihnya, paling mengkhawatirkan, paling prihatin, paling sedihnya keadaan atas mayit, hina yadkhulu alaihi al-ghasil, ketika tukang memandikan masuk ke rumahnya. Ketika kata Nabi, ketika tukang memandikan datang ke rumahnya, masuk berarti siap untuk dimandikan jenazah ini. Fi darhi, masuk rumah, liyaghsilahu, untuk memandikannya. Fayakhruju khatamas syabab, dia ghasil itu orang memandikan melepas cincin. Min asabi'ihi, daripada jari-jarinya, cincin dicabut. Wa yanzi'u qamisal arush, baju dilepas. Min badanihi, dari badannya. Kalau di sini qamisal arus yaitu baju pengantin. Ya, kalau kita baju bisa diartikan baju, bajunya dilepas. Min badanihi, dari badannya. Wa yanzi'u amamatal masyayikh wal fuqaha, imamah masyayikh, kalau kita kofiah lah, katakan kofiah, dilepas. Min ra'sihi, dari kepalanya. Liyaghsilahu, untuk dimandikan. Fa inda dzalik, ketika itu terjadi, ketika cincin dicabut, baju dilepas, kofiah dilepas, semua yang atribut yang ada di badan kita dilepas, ketika saat itu yunadir ruh menjerit. Hina tarahu uryanan, ketika melihat jasad itu telanjang, ruh itu menjerit. Bisautin yasma'uhu kullul khalaik, dengan suara yang bisa didengar semuanya, illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Jadi ketika, mohon maaf, seandainya ruh sudah dilepas pakaiannya, atribut sudah dilepas, ruh itu menjerit. Dan jeritan ruh itu terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin yang tidak dengar. Berarti tumbuhan dan lain sebagainya mendengar, kecuali jin dan manusia. Takulu, roh itu mengatakan, ya ghassal, wahai yang memandikan, as'aluka, aku mohon kepadamu, billahi, demi Allah, antanzi'a thiyabi, untuk mencabut pakaianku, birifkin, dengan lemah lembut. Fa inni sa'ah, karena saat ini, qadis tarahtu, aku istirahat, min muhadzabati malikil maut, dari pencabutan malaikat maut. Jadi ketika kata Nabi, ketika sudah dilepas tuh, lepas semua, ruh kita itu menjerit. Nah, ruh itu menjerit. Ngomong sama no, pelan-pelan yang akan memandikanku, pelan-pelan, karena saya ini sedang istirahat dari sakitnya dicabutnya ruh. Saking sakitnya sekarang ini istirahat, jadi pelan-pelan nyabutnya, segitunya. Wa idza subba alaihi al-ma', ketika dituangkan air atas jenazah itu, soha kadzalik, jerit lagi roh itu. Yaqulu, dia berkata, roh itu berkata, ya ghassal, wahai yang memandikan, billahi, dengan nama Allah, la tasubba ma'aka harran, jangan kau tuangkan air panas. Wala taj'al ma'aka harran, jangan kau pakai air panas. Wala baridan, jangan menggunakan air dingin. Ketika dituangkan, roh itu jerit, jangan gunakan air panas, jangan gunakan air dingin. Fa inna jasadi muhtarikun min naz'ir ruh, karena jasadku terbakar karena sebab dicabutnya roh. Sangat terbakar. Ketika roh itu dicabut, berarti anggota badannya merasa terbakar. Makanya jangan menggunakan air panas, jangan menggunakan air dingin.
Berarti kalau bahasa kita yang sedang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Fa'idha ghasaluhu, ketika sudah dimandikan, tadi kan dituangkan, sekarang dimandikan. Taqulur ruh, berkata roh itu masih jauh lagi. Billahi, demi Allah, ya ghassal, wahai yang memandikan, la tamassani qawiyan, jangan terlalu keras kau menggosokku. Fa inna jasadi, karena sesungguhnya jasadku, mahruhun bi khurujir ruh, luka karena sebab keluarnya ruh. Jadi kata Nabi, itulah keadaan yang paling pedih. Bukan kata Aisyah kan keluar rumah itu memang sedih. Iya kata Nabi. Kemudian di liang lahat sedih, ya, itu memang pedih. Tapi kata Nabi ada yang lebih pedih lagi, yaitu ketika tukang memandikan masuk ke rumah untuk memandikannya, disitulah pedih. Kenapa? Cincin, baju, semua atribut kita dilepas, ruh kita teriak, jerit karena melihat telanjang tuh. Nah, pelan-pelan, karena saya ini sedang istirahat dari sakitnya sakaratul maut. Ketika dituangkan air, juga ngomong ruh itu, jangan gunakan air, jangan gunakan air panas ataupun air yang dingin, karena saya ini habis terbakar karena pencabut sakit, roh itu dicabut. Habis itu ketika digosok, jangan keras-keras, badan saya ini banyak luka karena akibat roh itu dicabut. Jadi menurut Nabi itu keadaan yang lebih parah. Cukup ya Pak. Bahkan ini di bawahnya lagi, nanti ketika mayit itu diletakkan di kafan, jerit lagi sampai nanti agak panjang nih, sampai ketika dia yang lahat, ruh itu akan menjerit. Nah, di ujung nanti baru ada cerita. Wallahu a'lam bishawab.